serta ada juga kapal dari luar negeri yang sudah mulai datang dan akan membantu untuk proses pencarian hari ini. Selain kapal dan juga petugas yang di sana, ada juga pesawat Poseidon dari Amerika Serikat yang tiba pada pukul 3:10 waktu Indonesia Tengah tadi di Lanut Igusti Ngurah Rai. Dan memang pesawat Poseidon ini biasanya melakukan patroli di perairan dan memang nanti akan membantu pencarian juga dan digunakan untuk mendeteksi bagaimana apakah ada bisa mengetahui titik-titik mana ataupun titik mana lokasi di mana tempat ataupun keberadaan dari kapal selam KRI Nanggala 402 ini, Glenis. Ya, hingga saat ini, Bagus, apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait dengan kelanjutan pencarian KRI Nanggala 402 untuk pagi hari ini di hari Sabtu? Bagus? Ya, memang pagi hari ini rencananya pencarian akan terus dilakukan, namun kami masih menunggu informasi terbaru dan direncanakan pada pukul 10.00 WITA nanti akan ada sesi jumpa pers ataupun press conference yang akan digelar di Base of Lanut Igusti Ngurah Rai ini. Memang nantinya kemungkinan akan disampaikan akan terkait ataupun titik-titik pencarian KRI dari KRI Nanggala 402 ini. Dan sejauh ini memang Kepala Pusat Penerangan TNI yakni Majen TNI Ahmad Riyad menyatakan pada sesi konferensi pers kemarin titik pencarian dilakukan di 9 titik, ada 9 titik yang dilakukan pencarian. Lokasi pencarian pun sudah mulai dipersempit, artinya sudah dari 60 km jaraknya dengan daratan, ini sudah mulai dipersempit menjadi 43 km dari daratan. Artinya ini pencarian akan terus dilakukan dengan cepat, serta selain itu juga adanya bantuan atau armada pencarian dari negara sahabat dan juga negara tetangga. Ini diharapkan mampu mempercepat proses pencarian dan juga menemukan keberadaan dari kapal selam KRI Nanggala 402, Glenis. Iya, pihak dari TNI telah mengerahkan KRI ke perairan utara Bali dan juga ada sejumlah bantuan dari negara sahabat yang mengirimkan pesawat untuk bisa membantu proses pencarian dari kapal selam Nanggala 402 ini. Dan rencananya pukul 10 nanti akan ada jumpa pers, pernyataan resmi dari TNI terkait hal ini. Terima kasih Bagus Ananda, langsung dari Badung, Bali. Saudara, meski telah melewati batas waktu persediaan oksigen, tim SAR gabungan terus melakukan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. KRI Suharto.
Pasca pencarian di perairan utara Bali, KRI Suharso dan kapal Basarnas bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. KRI Suharso mulai sandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur sejak pukul 7 malam. Sejumlah pejabat tinggi TNI Angkatan Laut turut serta berada di dalam KRI Suharso. Selain rumah sakit terapung KRI Suharso, tampak kapal Basarnas masih disiagakan di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Bagaimana perkembangan pencarian KRI Nanggala? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Enot Sugiharto. Selamat pagi Enot, bagaimana perkembangan proses pencarian KRI Nanggala 402 hingga pagi hari ini? Ya, selamat pagi Glenis dan juga saudara. Pasca hilangnya atau tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di perairan utara Pulau Dewata, Bali hingga hari ini masih terus dilakukan dan belum membuahkan hasil, di mana beberapa KRI semalam terlihat sempat kembali bersandar di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, Jawa Timur. Namun pada pagi hari ini atau di hari ketiga proses pencarian kapal Nanggala ini telah diberangkatkan kembali KRI Suharso ke area perairan utara Pulau Bali. KRI Suharso sendiri ini adalah kapal rumah sakit yang dimana kemarin sempat diikuti atau dipimpin langsung dalam operasi pencarian ini oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut, di mana pada hari ini kapal ini sudah berangkat dan kemungkinan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu para korban atau prajurit kapal selam Nanggala 402 ini ditemukan akan dievakuasi ke kapal rumah sakit tersebut, di mana selain KRI Dr. Suharso, beberapa kapal lainnya seperti kapal nasional milik Badan SAR Nasional serta dari 2 kapal dari Mabes Polri juga ikut serta dalam pengawalan atau pencarian kapal selam Nanggala 402 di utara Pulau Dewata, Bali. Selain itu, selain pencarian yang dimaksimalkan oleh dalam negeri khususnya KRI milik Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, di mana beberapa kapal dari luar negeri seperti Singapura, Malaysia, India, dan Amerika serta 2 kapal dari Australia juga diinformasikan pada hari ini turut serta untuk melakukan pencarian KRI Nanggala 402 yang hingga hari ini masih belum ditemukan. KRI Nanggala 402 ini sendiri sebelumnya sebelum hilang kontak dengan TNI sempat diagendakan akan mengikuti latihan atau peluncuran rudal di utara perairan Pulau Dewata, Bali. Namun saat mendapat izin untuk menyelam pada Rabu sekitar pukul 3 dini hari ini hilang kontak dan tenggelam hingga hari ini masih belum ditemukan. Dari informasi yang kami terima, di dalam kapal Nanggala 402 ini sendiri terdapat 53 prajurit TNI AL yang sedang mengikuti latihan peluncuran rudal tersebut. Glenis. Ya, hingga pagi hari ini proses pencarian masih terus dilanjutkan, namun belum ada titik terang terkait dengan pencarian dari kapal Nanggala ini. Lantas, Enot, sudahkah Anda mendapatkan informasi terkait dengan pagi ini? Apakah akan ada rencana khusus yang dilakukan mengingat bantuan dari negara sahabat ini sudah mulai berdatangan, dan juga apakah akan ada pernyataan resmi dari TNI pagi hari ini? Hingga hari ini masih belum ada pernyataan resmi dari TNI, namun di hari ketiga atau di hari terakhir deadline di mana kapal Nanggala 402 ini diprediksi akan kehabisan oksigen. Mungkin pada hari ini adalah puncak untuk pencarian secara maksimal untuk mengerahkan baik melalui jalur laut maupun udara serta beberapa
beberapa kapal selam juga dilibatkan dalam pencarian kapal Nanggala 402 di perairan utara Bali. Selain itu di lapangan juga kami lihat mulai sejak tadi malam hingga pagi hari ini beberapa peralatan serta penyelam terus dilakukan dan dikirim ke area utara perairan Bali untuk melakukan pencarian atau evakuasi kapal Nanggala 402 di utara Pulau Bali sekitar 90 km dari bibir pantai. Ya, meski hari ini merupakan hari terakhir atau bisa dikatakan deadline terkait dengan 72 jam oksigen yang dimiliki oleh kapal Nanggala 402, namun pencarian masih terus dilakukan dan juga mengerahkan seluruh personil TNI untuk dapat bisa mengantisipasi adanya harapan jika nantinya ini segera ditemukan pada pagi hari ini. Terima kasih Enot Sugiharto langsung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Saudara, tim dari Polairut Polda Nusa Tenggara Barat menyiagakan 16 penyelam apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk melakukan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Semua personil disiagakan di Pelabuhan Lembar yang berjarak sekitar 150 mil laut dari titik pencarian kapal selam. Sejumlah peralatan selam robotik yang bisa digunakan untuk mengobservasi hingga kedalaman 100 meter akan digunakan selama monitoring yang dilakukan oleh Polairut Polda NTB. Begitu juga dengan anggota tim selam kita, ya tentunya tim selam ini juga ya qualified mereka ya. Namun ini personil kita ini jika dibutuhkan atau nanti suatu saat bila ditemukan kemudian butuh tenaga tambahan penyelam, nanti saya akan lapor Kapolda juga untuk mengirimkan mereka ke sana. Ada berapa banyak tenaga penyelam kita dan? Ya, kita satu tim itu sekitar ada 16 orang ya. 16 orang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Pagi kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Lintang Budiastuti. Dan saya Glenis Oktania. Berterima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Untuk melakukan patroli. I Gusti Ngurah Rai Badung, Bali. Pesawat ini nantinya akan membantu TNI dalam pencarian kapal selam KRI Nanggala 402.
Setibanya di Lanut I Gusti Ngurah Rai Bali, para kru pesawat menjalani pemeriksaan imigrasi terlebih dahulu dan menjalani tes kesehatan untuk memastikan mereka terbebas dari COVID-19. Pesawat ini nantinya akan membantu TNI dalam melakukan pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Bali. Pesawat Poseidon ini sering digunakan, saudara, untuk melakukan patroli di sekitar Laut Filipina ataupun perairan Laut Cina Selatan. Pesawat ini diyakini mampu mendeteksi hidrokarbon. Diharapkan dengan mulai berdatangannya bantuan dari negara sahabat dan negara tetangga bisa mempercepat proses pencarian kapal selam KRI Nanggala 402. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pencarian KRI Nanggala 402, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, ada Ananda Bagus di Base Ops Lanut I Gusti Ngurah Rai Badung Bali. Kemudian juga ada Agung Kayika di Buleleng Bali dan juga Enot Sugiharto di Banyuwangi Jawa Timur. Selamat pagi rekan-rekan. Untuk yang pertama kita ke Ananda Bagus terlebih dahulu. Selamat pagi Bagus, saat ini sudah melewati batas waktu 72 jam dalam pencarian dan juga persediaan oksigen di KRI Nanggala 402. Informasi terbaru apa yang bisa Anda sampaikan dari sana? Ya, Valen, memang sejauh ini sudah melebihi dari 72 jam batas ataupun cadangan oksigen yang ada di kapal selam KRI Nanggala 402. Artinya saat ini proses pencarian akan terus diupayakan tentunya dengan mulai berdatangannya bantuan-bantuan armada dari negara sahabat dan juga negara tetangga, salah satunya juga dari Amerika Serikat, yakni baru saja tadi pada pukul 3:10 waktu Indonesia Tengah dini hari, pesawat milik militer Amerika Serikat yakni Poseidon ini mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan nantinya pesawat Poseidon ini akan berpatroli di atas beberapa titik yang kemarin dilakukan pencarian untuk mengetahui ataupun mendeteksi di mana keberadaan kapal selam KRI Nanggala 402 yang sempat hilang kontak di perairan Bali. Dan nantinya selain itu juga dikerahkan juga KRI lainnya untuk melakukan patroli juga ataupun melakukan pencarian di wilayah yang sudah ditentukan, serta ada juga kapal dari ataupun ada 5 kapal yang datang dari berbagai negara, yakni diantaranya 2 kapal dari Australia, 1 kapal dari India, 1 kapal dari Malaysia, dan 1 kapal dari Singapura. Kapal dari Singapura sendiri yakni MV Swift Rescue yang nantinya akan melakukan evakuasi dan juga mengangkat badan dari KRI ataupun kapal selam KRI Nanggala 402. Valen. Iya, Bagus. Kemudian seperti apa strateginya? Tadi Anda juga menyebutkan ada sejumlah kapal, baik puluhan dari dalam negeri dan juga dari negara sahabat begitu. Nah, seperti apa mekanismenya? Apakah dari kapal yang sudah diperbantukan dari negara sahabat Malaysia, Singapura itu sudah berada di titik lokasi, atau seperti apa nanti strategi pencariannya? Pembagiannya seperti apa supaya tidak terjadi double searching begitu? Ya, masing-masing kapal ataupun masing-masing armada memiliki kelebihan masing-masing. Nah, ketika di pesawat Poseidon ini mereka akan mendeteksi hidrokarbon yang artinya bisa mendeteksi keberadaan ataupun hingga ratusan meter di bawah permukaan ataupun di bawah permukaan laut. Dan itu untuk membantu TNI untuk mengetahui keberadaan dari kapal selam KRI Nanggala 402. Dan itu juga ada kapal dari Singapura yakni MV Swift Rescue yang memang sudah ditunggu kedatangannya untuk mempercepat ataupun mengetahui lebih cepat dan juga mampu mengevakuasi ABK KRI yang hilang kontak kemarin di perairan Bali. Sementara itu juga ada dari kapal KRI lainnya juga untuk mampu mendeteksi ataupun mampu menangkap ataupun mendeteksi sonar yang berada ataupun sonar ataupun magnetik yang nantinya akan mengetahui di mana lokasi keberadaan KRI Nanggala 402. Baik dari Badung kita kemudian menuju ke Buleleng. Saudara, ada jurnalis Kompas TV Agung Kayika di sana. Selamat pagi Agung. Bagaimana dengan strategi tim SAR untuk pencarian KRI Nanggala di sana? Kemudian kan ada informasi bahwa titik pencarian sudah dipersempit ya dari yang semula 93
km, ini menjadi sekitar 40 sampai 42 km. Koreksi jika saya salah. Seperti apa sebenarnya informasinya? Ada jurnalis Kompas TV Agung Gaika di sana. Selamat pagi Agung. Bagaimana dengan strategi tim SAR untuk pencarian KRI Nanggala di sana? Kemudian ada informasi bahwa titik pencarian sudah dipersempit ya, dari yang semula 93 km ini menjadi sekitar 40 sampai 42 km. Di lokasi titik pencarian yang dicurigai di sana lokasi hilangnya KRI Nanggala 402 tersebut. Nah, dari informasi yang kami rencananya memang tim SAR maupun tim Polres Buleleng yang rencananya dari sini akan merapat ke lokasi titik pertemuan di antara pencarian sejumlah kapal-kapal asing maupun yang sudah bergabung di sana dari berbagai negara sahabat seperti itu. Dan memang dari lokasi ini memang tidak bisa terlihat secara jelas, akan tetapi dari sini adalah titik yang paling terdekat di mana lokasi pencarian yang berjarak hanya sekitar 40 km saja dari perairan utara Laut Bali seperti itu, Valen. Iya, Agung, tadi Anda menyampaikan bahwa titik Anda melaporkan atau di kawasan Anda itu menjadi titik paling dekat dengan proses pencarian begitu. Apakah sudah ada ditemukan tanda-tanda atau seperti apa biasanya kalau proses evakuasi dilakukan? Apalagi ini merupakan hari ketiga. Mulai operasi ini dilaksanakan pukul berapa begitu? Ada informasinya? Memang baru pagi ini baru dari tim SAR gabungan Polres Buleleng maupun tim Basarnas Bali memang masih melakukan apel yang dimana nanti mereka akan melakukan kegiatan pencarian itu dengan satu komando, dan ketika komando itu sudah diberitahukan kepada mereka, maka mereka akan bergeser ke titik yang sudah ditentukan, yang kurang lebih dari titik sini hanya berjarak 40 km seperti itu, Valen. Baik dari Bali kita menuju ke Banyuwangi, saudara, ada Enot Sugiharto di sana. Enot, apa langkah yang dilakukan untuk bisa menemukan KRI Nanggala pada hari ini? Sudahkah ada informasi dari Kasal begitu, dan juga apel pagi hari ini seperti apa? Ya, selamat pagi Valen dan juga saudara. Pasca hilangnya kapal Nanggala 402 di perairan utara Pulau Dewata Bali, hingga hari ini proses pencarian masih terus dilakukan. Sementara itu pada pagi hari tadi di Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi Jawa Timur yang tidak jauh dari pangkalan TNI AL Banyuwangi telah diberangkatkan kembali KRI Dr. Suharso, di mana KRI Suharso sendiri ini adalah kapal rumah sakit yang dimana kemarin sempat diikuti atau dinaiki, dipimpin langsung oleh Panglima TNI untuk melakukan pencarian di utara perairan Bali, di mana letak lokasi tenggelamnya kapal Nanggala 402. Dan pagi hari tadi ini kemungkinan Kepala Staf Angkatan Laut juga masih ikut di dalamnya untuk melakukan pencarian, dan hal ini dilakukan atau diberangkatkan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu para korban atau ABK kapal Nanggala ini ditemukan, akan segera dievakuasi di kapal rumah sakit tersebut. Selain KRI yang diberangkatkan, juga terdapat 2 kapal nasional, yaitu milik Basarnas dan dari Mabes Polri, di mana hal ini akan dilakukan di hari ketiga ini secara serentak. Seluruh kekuatan armada milik Indonesia telah dikerahkan untuk melakukan pencarian tenggelamnya kapal Nanggala 402. Selain itu, selain dari dalam negeri, beberapa negara seperti Singapura, Malaysia, India, Amerika serta Australia juga telah memberikan bantuan untuk melakukan penyisiran dan pencarian hilangnya kapal Nanggala 402. Valen. Iya, Enot, bisakah diinformasikan, ini kan di tempat Anda melaporkan menjadi posko utama, terutama menjadi pusat dalam akhir atau pusat informasi dari proses pencarian kapal Nanggala 402. Seperti apa informasi yang bisa Anda update di sana? Apakah memang sudah ada tim yang bersedia untuk memberikan informasi terbaru mengenai proses penemuan atau perkembangan pencarian, atau juga menjadi pusat informasi jika kalau ada keluarga yang kemudian mencari informasi dari para korban yang hingga saat ini masih dalam proses pencarian?
Hingga hari ini khususnya di Banyuwangi belum ada pernyataan resmi dari pihak stakeholder terkait yaitu TNI AL, di mana di pangkalan TNI AL Banyuwangi sendiri telah dibuka posko. Namun di sini atau di Banyuwangi ini adalah pusat evakuasi. Dan pusat informasinya dilakukan di Bandara Ngurah Rai Bali. Jadi semua aktivitas evakuasi atau pencarian ini dipusatkan di Banyuwangi, sehingga lalu lalang KRI peralatan baik itu dari anggota atau prajurit seperti penyelam dan lainnya ini diberangkatkan melalui Pelabuhan Banyuwangi, sehingga secara resmi hingga hari ini belum ada pernyataan atau statement dari TNI Angkatan Laut. Valen. Baik, terima kasih rekan-rekan. Sebelumnya sudah ada Ananda Bagus dari Badung, Bali, ada Agung Kaika di Buleleng, dan Enot Sugiharto di Banyuwangi. Terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan kami masih membutuhkan informasi terupdate-nya nanti. Terima kasih rekan-rekan. Dan saudara, untuk informasi mengenai proses pencarian dan juga penyelamatan dari hilangnya kapal selam KRI Nanggala 402 masih akan hadir usai jeda. Untuk pencarian, 21 kapal perang Republik Indonesia dikerahkan. Kapal milik Polri dan negara tetangga pun ikut ambil bagian. Upaya pencarian kini pun berpacu dengan waktu di tengah menipisnya oksigen di KRI Nanggala 402. Simak perbincangan kami terkait ini, dialog usai jeda.
Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 digelar, dipimpin oleh pemuka agama Hindu. Doa bersama ini untuk keselamatan seluruh awak kapal selam KRI Nanggala 402. Sementara itu pencarian kapal selam buatan Jerman itu terus digencarkan. 21 kapal perang Republik Indonesia diterjunkan dalam pencarian. Selain KRI, sejumlah kapal milik Polri dan bantuan dari Angkatan Laut negara tetangga juga ikut ambil bagian. Kapuspen TNI Maijen Ahmad Riyad menyebut KRI Nanggala sudah dalam posisi diam, sehingga upaya pencarian dilakukan dengan sonar. Fokus pencarian berpusat di lokasi penemuan titik kemagnetan yang dideteksi oleh KRI Rimau di utara perairan Pulau Bali. Bahwa ada satu titik magnet yang cukup kuat, nah itu mudah-mudahan itu tidak berubah, tidak akan dikejar itu. Ya. Yang mudah-mudahan itu menjadi titik terang. Tapi tentunya semua wilayah perairan utara Bali juga sedang dilaksanakan pencarian dengan mengerahkan sedemikian banyak peralatan atau kapal yang ada. Tim pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 kini berlomba dengan waktu. Apalagi kapasitas oksigen diketahui habis dalam kurun waktu 72 jam setelah hilang kontak. KRI kapal selam Nanggala hilang kontak di Bali Utara pada Rabu pagi saat latihan gabungan penembakan torpedo dan rudal TNI Angkatan Laut. Kapal selam ini membawa 53 personil prajurit TNI. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KRI Nanggala 402 masih dalam proses pencarian. 21 KRI lain dikerahkan, belum lagi bantuan dari beberapa pihak, contohnya dari luar negeri. Tentunya harapan atas peluang ditemukannya kapal selam berjuluk Monster Bawah Laut ini masih diharapkan banyak sekali pihak. Di tengah kondisi menipisnya oksigen di kapal selam ini. Kami akan membahasnya pagi hari ini bersama mantan Kepala Kamar Mesin atau KKM dari kapal selam KRI Nanggala 402, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Wubung. Pak Frans, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, bergabung juga bersama saya dan Pak Frans ada mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi, ada Pak Tatang Kurniadi. Pak Tatang? Oh ya, Pak Tatang, teman saya di DPR ini. Baik. Nanti rencananya Bapak-Bapak akan bergabung juga Pak Hairul Fahmi dari pengamat dari Military Institute and Strategic Studies. Oke, saya ke Pak Frans dulu. Pak Frans selaku ex Kepala Kamar Mesin ya Pak Frans ya, ex KKM begitu. Ya. Memang ini sudah melebihi 72 jam, tapi pastinya optimisme harus kita tumbuhkan juga dalam pencarian dan juga penyelamatan search and rescue dari Nanggala 402 ini. Kalau Pak Frans sendiri waktu itu informasinya punya pengalaman juga terkait dengan blackout begitu. Pak Frans mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu. Ya, saya punya pengalaman blackout dan ada lagi pengalaman yang bukan blackout tapi memang ada trouble di pada saat kita pengisian baterai. Baik, saya menerangkan yang pertama yang blackout. Pengalaman saya blackout itu terjadi karena biasa di kapal itu kalau ada atau saya jelaskan dulu itu power itu. Power dari kapal selam itu dari baterai. Baterai itu arusnya DC. Kemudian peralatan yang ada di kapal selam itu menggunakan arus AC. AC dari DC menjadi AC lewat konverter. Nah, kalau ada berapa konverter itu untuk melayani beberapa peralatan. Nah, ada satu konverter yang bebannya lebih sehingga dia jatuh dan itu saklarnya itu yang jatuh. Jadi otomatis tenaga untuk menggerakkan peralatan atau lampu-lampu penerangan itu blackout. Oke. Tapi karena kita dibekali oleh satuan kapal selam itu, setiap anak buah kapal itu punya senter. Jadi langsung kita menggunakan senter itu mencari saklar yang jatuh itu dan langsung ketemu karena anak buah kapal selam itu harus menghafal semua peralatan yang ada di kapal, apa gunanya dan di mana letaknya. Jadi langsung ketemu, kita on-kan lagi saklarnya, everything is okay. Itu yang pertama. Nah, kecelakaan yang kedua itu pada saat kita melaksanakan pengisian baterai di bawah permukaan. Artinya kita menyelam
12-14 meter dan kita melaksanakan pengisian baterai. Untuk pengisian baterai ada baterai diesel generator itu akan jalan kalau ada udara sama bahan bakar. Nah, kalau kita menyelam berarti udara itu harus kita ambil dari luar. Nah, ada tabung yang namanya snorkel, kita naikkan, dari sanalah udara untuk pembakaran diesel generator. Nah, berapa lama kita melaksanakan kegiatan pengisian baterai dengan 4 diesel generator jalan, kemudian pada saat itu terus terang bahwa gelombang sangat tinggi sehingga mempengaruhi kondisi anak buah. Jadi saya mau jujur bahwa sudah banyak anak buah yang mabok laut. Tetapi pelaksanaan pengisian baterai harus terus dijalankan karena untuk mengisi baterai. Nah, setelah berjalan ini karena gelombang besar itu katup yang ada di atas untuk lewatnya udara ke ruang mesin itu tertutup. Karena dia tertutup dan sebenarnya dieselnya itu harus juga otomatis stop, tapi ini ada terjadi kesalahan teknis. Diesel tidak mau berhenti. Udara untuk pembakaran itu dia ambil dari dalam ruangan sehingga ruangan menjadi vakum. Karena dia vakum, itu yang namanya suara itu terurai. Jadi kita misalnya mau bicara atau mau panggil nama saya Franz, itu tidak keluar Franz, terdengar oh begitu. Dan air yang ada di got di kapal selam itu terurai, menguap. Jadi ruangan sudah sulit untuk mendengar karena vakum dan berkabut. Karena itu ada lagi satu masalah yang ada katup atau saluran yang lewatnya gas buang itu untuk dibuang keluar, itu karena diesel sudah akhirnya mati, itu diganti dengan air laut masuk ke ruang mesin. Jadi mesinnya ini tempat keluar gas buang, menjadi air laut yang masuk. Sehingga memenuhi ruang mesin dan kapal menjadi berat dan kapal jatuh. Oke. Nah, karena kita kesulitan komunikasi dan semua panik, kita ada yang lupa untuk melaksanakan prosedur sebenarnya. Karena ada prosedur sebenarnya. Kalau itu terjadi, ada namanya katup ganda yang menghubungkan luar atau air laut dengan diesel atau gas buang dengan diesel, itu ada namanya katup ganda. Dia berfungsi ganda itu harus ditutup. Nah, ini tidak tertutup karena sebab itu air masuk. Pak Franz, nanti saya juga mau lanjut terkait dengan bila terjadi beberapa hal begitu ya di dalam kapal selam sedang menyelam. Kalau kita ketahui juga Pak Franz sempat bilang ini sudah L4 ya, latihan 4 sudah mau latihan menembakkan torpedo begitu. Betul. Sudah melewati L1 sampai L3. Nah, nanti saya akan perdalam di situ apa kemudian escape plan-nya kalau ada sesuatu yang tidak benar. Tapi saya mau bertanya dulu karena banyak di luar juga ini yang menyebutkan bahwa usia kapalnya sudah lebih dari 40 tahun. Oh, ini sudah lebih dari yang seharusnya usianya tua dan kualitasnya kurang baik dan lain-lain. Mungkin ada yang bisa Bapak klarifikasi terkait dengan usia kapal selam ini sendiri, Pak. Layak nggak sih Pak sebenarnya untuk masih dipakai, kualitasnya seperti apa? Ini terima kasih. Baik, saya jelaskan. Pada saat kita membeli kapal ini betul-betul perfect. Itu pertama. Dan seluruh peralatan itu dibekali dengan technical handbook. Artinya tata cara untuk memelihara pesawat itu ada di dalam buku itu. Kemudian di Angkatan Laut itu ada sistem pemeliharaan yang namanya SPT, Sistem Pemeliharaan Terpadu. Jadi apa yang harus dikerjakan harian, mingguan, bulanan, tahunan, sampai istilahnya kan ada proses pemeliharaan kapal itu yang namanya overhaul. Ada 5-year overhaul, ada 10 years overhaul, ada modernisasi. Pemeliharaannya berjangka begitu ya Pak Franz ya? Berjangka, ya. Jadi Anda melihat sebenarnya karena ada itu kita melaksanakan dengan baik dan ada bukti bahwa kita melaksanakan dengan baik dan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, usia kapal akan berkurang. Tapi kalau kita melaksanakan dengan baik,
usia kapal itu akan bertambah. Oke, Anda mau mengatakan Ada ketika buktinya sudah bahwa Silakan, 5 years Pak. overhaul kita laksanakan setelah 8 tahun. Nah itu. Kenapa 8 tahun? Ya pada saat sudah mau overhaul, kan ada tugas operasi. Kita harus melaksanakan tugas. Jadi kita tidak melaksanakan 5 year overhaul itu tepat waktu 5 tahun. Oh, oke. Tetapi karena pemeliharaan kita baik, ini saya saksinya. Karena saya yang melaksanakan. Itu peralatan terpelihara baik. Begitu. Baik, Pak Frans, nanti saya ke Anda lagi. Saya ke Pak Tatang dulu. Pak Tatang, sebagai ex-kepala KNKT juga, kalau melihat kejadian kapal selam ini juga pertama di Indonesia, apa yang bisa Anda sampaikan, apa yang bisa Anda cermati dari perspektif KNKT begitu ya? Oke, terima kasih Mas Rianda. Saya tidak berbicara masalah teknis itu ya, Pak Frans lah pakarnya di situ. Cuma saya melihat dari satu fenomena proses gitu, bahwa kapal selam itu kira-kira adalah suatu objek yang harus ditemukan karena berada di laut atau di bawah permukaan air. Dan itu sama seperti misalnya kalau saya harus mencari pesawat yang tenggelam di laut, atau paling kecil lagi kalau harus mencari black box, gitu. Lebih kecil dari kapal selam itu, black box ya, pesawat ya. Nah itu sama prosesnya, yaitu kita harus menemukan dulu, mendapatkan dulu koordinat di mana kita akan mencari, dan kedua kedalaman laut itu harus didapat dulu. Nah saya belum tahu ini proses ini bagaimana koordinatnya atau di mana koordinatnya begitu ya, karena di permukaan kan kita belum melihat apa yang namanya wreckage atau serpihan yang namanya bagian dari kapal selam itu. Cuma baru melihat tanda ada minyak gitu ya, genangan minyak. Dan kira-kira satu itu, dan yang kedua ada satu medan magnet yang tetap katanya. Nah itulah kira-kira kalau itu kapal selam itu saya asumsikan pesawat, saya akan mencari di sekitar itu yang pertama, untuk mendapatkan dulu gambaran apakah betul posisinya di kapal itu atau si objek itu di situ, koordinatnya ya. Dan kedua kedalamannya kita harus mendapatkan yang akurat gitu, karena itu diperlukan untuk menolong apakah itu bisa penyelam masuk ke kedalaman itu ataukah harus oleh suatu alat, bantu alat. Nah ada alat yang pernah saya pengalaman sekali menggunakan itu ya, karena terlibat dalam proses itu, yaitu mengambil backpack Adam Air di kedalaman 2000 meter. 2000 meter ya Pak? 2000 meter itu. Luar biasa disitulah, sehingga saya percaya pada alat itu bahwa demikian akurat dia menentukan posisinya. Kita punya alat itu Pak Tatang? Tidak punya ya itu. Nah jadi berangkali lah, karena proses-proses inilah saya dari pengalaman kapal selam ini, karena ini adalah salah satu sisa dan di dalamnya kombatan-kombatan yang sangat berharga buat kita itu. Jadi saya ingin menyarankan, itu ada satu saran ya buat saya di sini. Indonesia yang negara besar, negara lautan paling besar itu, please punyalah begitu kapal selam untuk menolong kapal selam itu. Satu itu. Dan yang kedua itu ada alat yang namanya ROV. Semuanya ROV pada dibilang punya, polisi punya sekarang ini ya. Satu kemajuan itu. Tapi mungkin ke depan itu harus ada koordinator yang menyimpan data-data ROV itu. Siapa punya berapa ROV di mana supaya mudah digerakkan. Karena Indonesia itu negara lautan yang bukan hanya saja kapal laut atau kapal selam yang bisa aksiden di laut. Tapi bisa juga pesawat udara ya, yang aturan internasional itu harus segera ditolong apabila jatuh di wilayah laut Indonesia. Nah ini tidak punya kita. Nah yang kedua ROV ini macam-macam itu. Jadi saya mendengar di situ ada ROV milik ini berapa, kelihatannya banyak lah ya. ROV itu lain-lain fungsinya. Ada yang untuk berapa ratus meter, gitu. ROV untuk kedalaman 6.000 meter ada, itu remora 6.000 ya namanya, ada yang 2.000. Nah kalau yang kita beli untuk 200 meter, jangan harapkan bisa mencapai misalnya untuk 800 meter gitu. Jadi harus jelas dulu itu kapasitas ROV-nya. Nah jadi tugas kita sekarang, dan mudah-mudahan ini dikabul oleh Tuhan yang Maha Kuasa, gitu, ya. Amin. Kita temukan dulu posisinya.
koordinatnya dan kedua Koordinatnya terlebih kedalamannya. dahulu ya. Baru kita bergerak menggunakan ROV dengan itu. Nah, Anda mau menyebutkan ROV tadi, nanti dulu lah kita cari dulu koordinatnya, baru kalau sudah ketemu itu ROV bisa baru dimasukkan gitu ya. Pak Tatang, Iya. nanti saya juga mau mendalami lagi terkait dengan waktu itu pengalaman Anda juga mencari Adam Air, itu pakai alat apa yang Anda kemudian tadi bilang. Tapi nanti saya akan ke situ, saya ke Pak Hairul Fahmi dulu. Pak Hairul, selamat pagi, sudah bergabung? Selamat pagi. Oke, Pak Hairul, kalau melihat kejadian kapal selam tenggelam di seluruh dunia begitu ya, beberapa tahun ke belakang ini, apa menurut Anda faktor-faktor ini yang kemungkinan ini bisa apa saja sih, Pak Hairul? Ya saya kira banyak kemungkinan ya, mulai dari ya kondisi kapal itu sendiri, artinya terkait dengan aspek pemeliharaannya, kemudian ya gangguan cuaca alam gitu ya, kemudian ya sampai dengan sabotase kan bisa saja itu. Artinya kita sebenarnya tidak perlu berspekulasi dulu ya sebelum kita tahu persis bagaimana situasi di kapal selam ini sebenarnya. Karena ya sampai hari ini pencarian juga belum menemukan hasil yang cukup signifikan begitu. Ya, itu dia. Kita tidak berspekulasi, tapi kalau dari yang pernah Anda lihat atau Anda cermati begitu, beberapa kejadian seperti terakhir di Argentina kalau tidak salah ya, ada kapal selam juga yang kemudian tenggelam milik Angkatan Laut di sana. Kalau melihat beberapa kejadian, itu faktornya yang paling mayoritas seperti apa, Pak Hairul? Ya, yang sering kan seperti itu ya, gangguan yang terkait dengan teknis karena kalau yang di Argentina itu sebenarnya kalau salah meledak kan itu ininya. Oke. Kapalnya. Terkait dengan gangguan teknis seperti elektrikal mungkin atau mekanikal di dalamnya? Ya, elektrikal dan mekanikal bisa. Saya kira pengalaman Pak Frans tadi cukup menggambarkan ya yang bisa terjadi. Banyak begitu ya, kemudian kemungkinannya. Oke, nanti saya akan kembali juga membahas mengenai pencariannya lebih spesifik terkait dengan escape plan tadi seperti yang saya tanyakan di awal ke Pak Frans, dan kemudian apakah ini menjadi momentum yang kemudian mungkin sudah kesekian kali untuk perbaikan alutsista kita di Indonesia. Kami akan kembali sebentar lagi, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan, Saudara. Keselamatan KRI Nanggala, kapal selam kita KRI Nanggala 402 yang hingga saat ini masih berproses. Masih bersama kami Hairul Fahmi, peneliti dari Strategic Military Institute dan Strategic Studies. Kemudian ada ex-KKM KRI Nanggala 402, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Wawung, dan juga ada Pak Tatang Kurniadi, ex-Kepala KNKT. Saya ke Pak Hairul lagi. Pak Hairul, kalau melihat Indonesia begitu, kita tuh idealnya kapal selam harusnya punya berapa sih Pak, secara ideal begitu? Ya, dalam beberapa kesempatan ya sebelum kejadian kapal KRI Nanggala 402 ini mengalami hilang kontak ini beberapa kali sudah ada pembahasan soal agenda prioritas terkait pembelanjaan kapal selam ya. Kebutuhan yang
sampaikan adalah ya minimal 12 kita miliki kan. Itu minimal ya. Saya kira karena kenapa saya bilang minimal, karena ini kan terkait dengan minimum essential forces. Artinya ini kebutuhan minimumnya ya 12 itu, dan sampai sekarang kita baru punya 5. 5 ini pun ya yang baru 3, yang 2 ini kelas Cakra, KRI Cakra dan KRI Nanggala ini kan sudah cukup lanjut ya, walaupun sudah mengalami peremajaan sistem, sudah juga pemeliharaannya juga sudah optimal, tapi tentu saja tidak bisa disamakan dengan yang lebih dengan kapal-kapal yang lebih muda, dan ya sudah perlulah dilakukan penambahan yang juga mengikuti teknologi terkini. Oke, Anda melihat apa sih kendala di Indonesia ini? Karena kita ketahui bahwa kalau anggaran sebenarnya di tahun anggaran saat ini yang Menteri Pertahanan baru juga Pak Prabowo menyatakan anggarannya 8 triliun, ini yang kedua ya. Yang pertama ada AU yang paling tinggi 8,1, kemudian di AL 8 triliun. Tapi kalau Anda melihatnya apa hambatan atau kendala kita masih belum bisa memperbarui alutsista ini dengan yang lebih baru begitu? 12 jauh sekali ya angkanya kalau idealnya. Ya, saya kira selain kendala anggaran ya, ada juga kendala yang kita lihat adalah soal kedisiplinan pada prioritas, disiplin pada prioritas, dan ini yang seringkali terjadi ya, perubahan prioritas, perubahan daftar belanja gitu ya. Seiring dengan katakanlah pergantian pemerintahan yang kemudian diikuti juga mungkin ya penyesuaian orientasi kebijakan begitu ya. Itu seringkali mempengaruhi soalan belanja alutsista ini. Oke, tadi ya beberapa faktor pergantian pemerintahan juga seringkali menjadi faktor tidak disiplinnya komitmen tadi ya, Pak. Saya ke Pak Frans kembali. Pak Frans, tadi kita juga lagi ngobrol-ngobrol terkait dengan kalau misalkan terjadi sesuatu error begitu ketika kapal selam atau dalam pengalaman Anda di KRI Nanggala 402 ketika sudah turun di bawah laut, tadi Anda menyebutkan juga ada beberapa pengalaman blackout salah satunya. Itu instruksi dari untuk awak kapal sendiri ketika terjadi sesuatu, escape plan-nya itu harusnya seperti apa Pak Frans? Kalau ini maksudnya pertanyaan ini untuk escape atau apa? Untuk menyelamatkan diri, Pak Frans. Untuk menyelamatkan diri, kita harus mengatasi dulu masalah itu, baru kita berpikir untuk penyelamatan diri. Begitu. Jadi, yang paling penting kalau terjadi kecelakaan, itu harus kita atasi dulu itu. Baru kita menyiapkan diri untuk escape apabila kita perlu escape. Dan itu kita sudah terlatih untuk escape dari submarine itu. Kita sudah siap. Tapi yang paling penting kita harus atasi dulu kecelakaan yang terjadi atau masalah yang terjadi itu. Kalau Anda melihat Pak, kalau kejadian yang ini dengan apa yang sudah kita ketahui beberapa hal begitu, adanya izin untuk menyelam pada pukul 3 kemudian tidak ada lagi kabar setelahnya. Anda melihat ini apa yang terjadi begitu Pak? Begini, izinkan saya agak tambah waktunya mau begini. Silakan Pak. Saya mau menerangkan begini. Kapal selam kalau sudah dia berlayar, itu berarti kapal ini sudah dites, sudah dilatih, sudah terlatih seluruh peralatan dan personil. Artinya kalau kapal itu sampai diizinkan atau berlayar, itu kapal itu sudah siap untuk berlayar dan bertempur namanya. Jadi peralatan teknis, kemampuan anggota itu sudah melewati tes, dan itu ada tesnya. Yang mengetes peralatan maupun awak kapal itu ada namanya di armada itu Komando Latihan Armada. Itu dilaksanakan. Yang saya sudah terangkan lewat L1, L2, L3 sampai L4 itu penembakan torpedo ya. Kemudian pada saat kapal itu akan berlayar atau begitu dia berlayar lepas dari pangkalan, dia harus
melaksanakan pengetiriman kapal. Pengetiriman kapal itu maksudnya untuk mencari, mendapat data nol, artinya daya apung nol, supaya nanti pada pelayaran nanti kalau kita menyelam kita sudah tahu berat kapal bahwa itu nol, daya apung itu nol, artinya kalau kita menyelam kapal itu melayang, bukan berat, bukan ringan. Oke. Jadi itu yang kita laksanakan. Nah, pada saat mau kita keluar dari pangkalan, kemudian mau berlayar, itu harus dilaksanakan. Nah, pada saat pengetiriman itulah dicari apa kapal ini masih berat atau sudah cocok atau apa. Setelah itu baru kita nyatakan bahwa kapal ini selesai ditrim dan kapal layak atau siap untuk menyelam. Jadi kalau informasinya bahwa kapal ini kecelakaannya itu pada waktu menyelam, itu berarti dia sudah siap itu untuk menyelam. Jadi kenapa ada masalah ini, berarti ada masalah tadi. Katanya itu blackout, berarti itu tadi. Ada kesalahan teknis di sistem tenaga. Yang dari baterai ke peralatan lewat konverter dan ada trouble di peralatan itu. Dan ada lagi, pengalaman saya, kalau kita mau menyelam berarti kemudi untuk menyelam itu yang keluar kan. Nah, kalau dia terjadi trouble dengan power, berarti si kemudi itu tetap ada di luar, dia tidak masuk otomatis. Jadi kapal ini akan terus menyelam. Oke. Nah, itu dia. Ini barangkali yang tambahan informasi. Berarti nah, bukan cara untuk mengatasi itu ada sebenarnya. Kapal itu dihembus, dikeluarkan lagi air yang ada di tangki pemberat pokok. Itu akan mendapatkan daya apung positif. Oke. Begitu. Maaf Pak Frans, tadi yang Anda bilang bahwa kendalinya itu kemudian menjadi seperti otomatis membawa kapal selam ini ke bawah terus. Ini apa? Kejadiannya ini kalau apa yang rusak begitu? Apakah ini terkait juga electrical? Ya, bisa terjadi karena kalau pada saat kondisi kapal menyelam berarti kemudi itu untuk menyelam itu ada di luar. Oke. Kita punya kemudi, ada sistem ya, kemudi depan itu ada kemudi untuk timbul dan kemudi untuk menyelam. Yang kiri itu untuk menyelam. Jadi itu sedang keluar. Nah, kalau dia terjadi foul, itu kemudian akan berada di posisi itu. Seperti dan kapal pasti begitu, akan terus menyelam. Tapi kalau, ya mohon maaf ya, ada prosedur. Begitu itu sebenarnya kita segera hembus itu tangki pemberat pokok untuk mendapatkan daya apung positif. Itu selesai sebenarnya. Mohon maaf ya. Itu yang normal. Nah, kalau sampai tidak terjadi, mungkin ada something. Oke. Begitu. Kalau sampai kedalaman 600 atau 700 meter seperti yang diinfokan, Pak, Anda melihatnya kejadian ini apa sebenarnya? Apakah seperti yang Anda sebutkan tadi atau ada kejadian lain sebenarnya? Kalau bisa diprediksi secara teknis begitu. Tenggelam sampai begitu berarti kapal berat. Dia punya daya apung negatif. Artinya ada air laut yang masuk ke badan kapal. Itu. Dan kalau sudah 600 meter berarti, ya mohon maaf, itu sudah melewati batas maksimum penyelaman kapal selam kita. Maksimumnya berapa Pak Frans? Mohon maaf Bapak, ini data yang sangat rahasia. Baik. Tapi saya boleh menjelaskan, kalau misalnya dia sudah 400, itu sudah lewat. Oke, 400 meter itu sudah. Jadi istilahnya kita punya destruction depth. Ya. Destruction depth itu batas maksimal. Nah, kalau saya tidak boleh menyebutkan berapa itu, karena itu rahasia. Karena kalau misalnya mau Bapak nyebut, kalau sudah 400 meter, itu sudah sudah lewat destruction depth. Oke, apalagi Pak Frans, 600. Oke, Pak Frans, terakhir, kalau keadaannya blackout, kita ambil blackout begitu ya. Ini kapal selam
keadaannya masih bisa melayang-layang terlebih dahulu karena kita anggapnya kan mati listrik atau baterai tadi ya. Atau memang dia pasti akan langsung ke bawah seperti yang disebutkan tadi? Oh tidak, kalau saya tadi bilang, pada saat kita mau menyelam, kita melaksanakan pengetriman kapal untuk menemukan daya apung 0. Iya kan? Jadi bukan yang kita cari itu supaya kapal kita menyelam enak kemana-mana. Dia tidak berat, dia tidak ringan. Oke. Ya, jadi sebenarnya pada saat dia menyelam, itu tidak mungkin langsung jatuh. Dia mungkin jatuh itu karena air laut masuk. Oke, bisa jadi Bertambah kemungkinannya berat atau itu tadi kemudi yang untuk menyelam masih di luar. Tapi dia tidak akan begitu cepat karena kan motor langsung stop itu kalau Pun itu blackout akan itu. ada prosedurnya lagi ya, Pak Frans ya. Oke, Pak Frans, terima kasih. Saya kemudian bergeser ke Pak Tatang. Pak Tatang, tadi Anda juga sebutkan ada ROV, kemudian ada beberapa alat lain yang untuk bahkan mencari waktu itu ya kejadiannya pesawat Adam Air sedalam 2.000 meter. Apa yang bisa Anda sampaikan terkait waktu pencarian itu? Apa yang penting kemudian mungkin bisa dicatat oleh tim SAR saat ini? Yang pertama, kita melihat dulu kejadian-kejadian di permukaan, apakah ada serpihan, apakah ada tumpahan minyak dan sebagainya, itu suatu petunjuk ya. Kemudian kita bisa memplot kira-kira serpihan-serpihan itu dari mana asalnya. Kita bisa mendapatkan dari angin, dari arus, gitu, dari arah gelombang gitu ya. Nah, sehingga akhirnya diperkirakan bahwa posisi benda yang jatuh itu, posisi awal benda itu ada di satu koordinat tertentu, misalnya A begitu ya. Nah itulah yang pertama. Nah yang kedua itu kan baru di permukaan. Apakah benda itu ada di kedalaman atau tidak? Nah kalau dalam pesawat ada yang namanya finger gitu ya, penunjuk. Itu finger itu nempel di black box itu. Dan dia akan mengeluarkan suatu frekuensi rendah itu 37,5 yang bunyinya ping ping. Ping locator itu, Pak. Itu bisa didapat oleh finger locator. Nah, jadi ini karena tidak ada fingernya, tetapi itu kan ada metal itu. Juga ya kapal selam itu mestinya ini oleh satu sistem sonar gitu, sound navigation and range itu bisa didapatkan posisinya, lokasinya. Itu secara teori ya, faktanya mungkin akan lain, banyak aspek lain lagi yang mempengaruhi. Nah, sesudah didapatkan itu barulah diperhitungkan cara untuk menolong. Nah, pada saat yang saya terkait dengan Adam Air itu, yang diambil itu adalah black box gitu. Jadi pesawatnya diabaikan. Ya. Kita mengambil black box karena black box itu yang diperlukan oleh kita adalah data-data untuk mengungkap kenapa kecelakaan itu terjadi. Nah, pada saat itu dari finger itu sudah didapatkan posisi 2 ya. Berarti kita dapatkan ini ada 2 black box ini, ada 2 finger. Itu yang menemukan kapal Amerika, kapal perang Amerika ya, dari Sears. Dapatlah 2 posisi itu. Nah, posisi itu diberikan pada kita, silahkan ambil begitu. Itu sampai 8 bulan baru kita mengambilnya. 8 bulan lama itu. Dan pada saat diambil kita menggunakan satu peralatan yang saat itu sangat populer ya. Karena fungsinya. Jadi alat itu disebut kalau sekarang itu ROV. Ada juga itu operated vehicle itu ya Pak ya? Ya itu remote ya, dikendalikan dari jauh. Ada juga yang sudah didesain namanya itu AUV. Jadi automatic underwater vehicle gitu. Itu sudah didesain itu otomatis gitu ya. Kayak kapal selam jalan ke sana ke sini. Pak Tatang, nah, nanti ini kita ROV. Pak Tatang nanti setelah jeda masih akan kembali membahas tentang ROV ini, akan saya lebih dalamkan lagi. Apa kemudian yang bisa kita lakukan terkait ROV dalam pencarian kapal selam karena ini tentunya berbeda. Apakah kemudian black box juga yang menjadi fokus tentunya akan beda. Nah, Pak Frans, Pak Hairul, kami juga masih akan berbincang dengan Anda, tapi jangan kemana-mana, saudara. Sapa Indonesia Air Pekan masih akan kembali dengan perbincangan ini saat lagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saya langsung lanjutkan ke Pak Tatang tadi terakhir ex-kepala KNKT begitu. Pak Tatang, kalau metode pencarian untuk sesuatu benda di bawah air sendiri ini kan salah satunya adalah menggunakan sonar tadi ya. Sonar sendiri ini kelebihan kekurangannya apa sih Pak? Bisakah kita mengandalkan dari sonar ini juga? Baiklah, kalau sonar itu menurut teori dari dia itu hanya dari suatu waktu yang tertangkap oleh satu gelombang suara yang dipantulkan satu objek balik lagi gitu ya. Dan disitulah teknologi sekarang itu dari pantulan sonar itu sudah bisa tergambar satu bentuk dari benda yang memantulkan suatu sinyal sonar itu. Nah itu bedanya. Nah kemudian yang biasa sekarang ada pada setiap ROV, itu ROV itu walaupun jenisnya berbeda, tetapi kelengkapannya satu ada yang namanya kamera di situ. Kamera yang bisa membuat video atau memotret, ya. Satu. Dan kedua, dia mempunyai suatu lampu untuk nyorot, begitu. Sangat kuat sekali. Ketiga, dia mempunyai satu alat penghembus, penyemprot untuk membuang pasir atau apapun yang menghalangi itu disemprot sama dia. Dan yang paling penting ada manipulator itu, tangan besi ya, digerakkan dari atas begitu untuk mengambil dan menjepit barang yang akan kita ambil. Dan itu dimasukkan ke dalam suatu kantong itu ya, ada kantongnya. Nah itu kira-kira kelengkapan ROV itu adalah begitu. ROV yang kita pakai waktu itu ROV yang memang untuk kedalaman 2000 ya, itu untuk mengangkat kecil itu ya, black box itu. Oke, penting sekali berarti ya. Terangkat gitu. Nah, tapi kalau ini kan kapal selam, tidak mungkin kapal selam itu tujuan kita adalah menyelamatkan kru yang di dalamnya gitu. Syukur kalau bisa kapal itu mengapung kembali. Ya, setidaknya menggunakan ROV ini untuk pertanyaan untuk saya begitu ya. Itu kita kan belum tahu keberadaan kapal selam itu. Jadi ini satu yang pertama. Mohon jangan dululah kita semua berspekulasi macam-macam gitu. Kita hanya mandat panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan mereka dikembalikan Allah ke tangan kita. Amin. Mereka itu berharga semua, itu yang pertama. Nah yang kedua, saran saya Pak, Indonesia yang besar ini sepatutnya punyalah yang namanya ROV yang mapan begitu. Artinya ROV yang lebih dari untuk 8.000 meter begitu ya. Belilah itu, kalau tidak nyewa gitu. Di Singapura ada agennya, itu Unixip. Itu ada agennya. Nah, itu mereka awaknya itu Angkatan Laut Amerika, semuanya bekas ya. Ada yang bekas, ada yang masih aktif, itu di Unixip itu sudah capable. Nah, harapan saya mudah-mudahan nih Amerika yang datang ke sini membawa itu sehingga kita bisa bagaimanapun menyelamatkan kombatan-kombatan yang sangat berharga ini buat tentunya kita. Ya, kita harapkan itu juga bagaimana kemudian, terima kasih perspektif Anda, kita tahu bagaimana tambahan kemudian, lagi Pak, barangkali ya. Kalau saya begini, sebagai bekas anggota DPR dengan Pak Frans, itu tolonglah DPR perhatikan, kalau perlu beli itu kita alat penyelamat kapal selam itu. Belilah. Malu rasanya kita Indonesia menyebut negara lautan segini besar. Alat yang gitu saja masih pinjam dari negara tetangga. Demikian dari saya. Ya, kami menangkap apa yang Anda harapkan tadi ya, tentunya ini juga didengarkan pihak-pihak terkait ya. Pak Frans, mungkin bisa singkat masukan untuk tahap search and rescue ini, Pak Frans? Kalau search and rescue, saya sependapat dengan Pak Tatang tadi. Itu kalau bagaimana menyelamatkan itu, karena tadi sudah dijelaskan Pak Tatang, untuk mengangkat kapal selam itu sulit sekali. Bagaimana menyelamatkan, ya? Kalau mengangkat kapal itu sangat sulit, dan saya belum pernah ada pengalaman yang saya lihat itu terjadi, karena berat sekali itu. Kalau untuk rescue ya yang paling penting itu untuk bagaimana kalau menyelamatkan anak buah itu. Nah itu tadi saya baru dengar juga itu dari Pak Tatang, ternyata ada itu. Tapi untuk menyelamatkan anak buah itu berarti kan kita butuh peralatan khusus dan terutama penyelam. Penyelam betul-betul khusus itu. Baik.
Terima kasih Pak Frans atas masukannya. Ini terakhir ke Pak Hairul. Pak Hairul, mungkin secara lebih makro ya, melihat militer juga di Indonesia ini, Anda memiliki masukan apa terkait dengan alutsista juga utamanya Pak Hairul? Ya, lagi gitu, saya berharap sebenarnya sudah lama ya kita berharap bahwa belanja alutsista ini kan sebenarnya bukan belanja yang sekedar membeli alatnya saja ya, tapi tentu diikuti juga dengan belanja-belanja yang lain, diantaranya misalnya fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang memadai, yang terus dan juga terus ditingkatkan kemampuannya gitu ya. Terus diiringi juga dengan pemeliharaan dan peningkatan kemampuan personil yang akan menggunakan alutsista tersebut. Ya, itu juga harus kita juga harus punya porsi yang proporsional gitu. Terus, selanjutnya juga ini karena ini alutsista terutama di kapal di laut ini kan kita lihat hari ini ada kelemahan seperti yang tadi disampaikan Pak Tatang. Kita punya kapal selam ada 5 minimal ini kan, dan dalam jangka panjang akan terus bertambah ya. Ini tentu saja kita membutuhkan kemampuan dan kemampuan penyelamatan yang memadai ya, karena kondisi darurat bisa terjadi sewaktu-waktu kan. Bayangkan kita dalam kondisi seperti ini kita ternyata melihat banyak sekali kelemahan, walaupun ya ini kita tidak mengabaikan bahwa pemerintah dan pihak TNI AL sudah sangat serius melakukan upaya pencarian dan pertolongan ini, tapi kita melihat ada hal-hal yang sebenarnya bisa lebih cepat dilakukan, tapi terkendala karena kita tidak memiliki fasilitasnya. Ya. Baik, Pak Hairul Anam dari militer, Hairul Fahmi maksud saya dari Military Institute and Strategic Studies. Terima kasih tadi masukan Anda sebelumnya. Ada juga mantan Kepala Kamar Mesin Kapal Selam KRI Nanggala 402, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Frans Suwung. Pak Frans, terima kasih. Kemudian juga mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi Pak Tanteng Kurniadi. Tentunya kita harapkan bersama ya, doa kita bersama agar penyelamatan dan juga pencarian ini bisa segera ada titik terangnya. Bapak-bapak, terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih. Saudara, usai jeda, Sapa Indonesia Akhir Pekan masih akan kembali di bagian terakhir. Tetap bersama kami.